What's up boys? Jadi hari ini Nerdboys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang akan kita review hari ini adalah sebuah laptop Ultrabook super tipis, super ringan dari Acer terbaru nih. Kali ini di depan gue udah ada yang namanya Swift 3 Infinity 4 dari Acer. Namanya panjang cuman mudah diingat, nggak masalah. Nah, yang di depan kita kali ini jeroannya juga udah mantap. Di sini udah pakai dari Intel 11 Gen i7 1165G7. Di sini SSD-nya juga sebesar 512 GB yang udah PCIe Gen 4 juga. Dan di sini RAM-nya sebesar 16 GB, pastinya sudah mantep banget. Udah gitu sekarang kita mau ngomongin dulu dari segi form factor-nya karena di sini yang pastinya bisa banyak menarik bagi para calon pembeli sebuah Ultrabook di zaman sekarang ini, di mana yang memang sebuah laptop sudah menjadi sebuah barang yang sangat penting ya. Demi meeting juga, demi pekerjaan juga harusnya sudah sangat penting, apalagi laptop yang sangat tipis seperti ini yang mudah sekali dibawa-bawa. Pertama-tama kita mau ngomongin soal front cover-nya dulu, di mana front cover-nya di sini finish-nya matte semua dengan logo Acer yang glossy seperti ini, warnanya semacam biru agak navy tapi bukan, lebih mungkin grayish blue seperti ini ya. Kelihatannya sangat low profile sekali dan juga bener-bener kelihatan sangat executive-like. Jadi cocok banget bagi kalian yang mungkin kerja kantoran dengan laptop warna seperti ini, pastinya dilihat orang kok masih tipis banget, keren banget, warnanya juga masih oke. Kita masuk ke bagian dalam juga masih didominasi dengan warna seperti tadi, grayish blue seperti ini, yang dimana menurut saya benar-benar warnanya maskulin banget sih. Kalau ini benar-benar kayak cowok banget warnanya. Nah, udah gitu sekarang kita mau ngomongin soal keyboardnya juga, dimana keyboardnya juga udah backlit warna putih, jadi pastinya bisa membantu kita untuk bekerja di keadaan gelap. Untuk keyboardnya sendiri, feel-nya juga untuk travel distance-nya sudah cukup berasa sangat ada travel distance-nya, biarpun dia sangat tipis, jadinya pas kita ngetik juga udah enak banget. Beneran nggak bohong, kali ini untuk Ultrabook ini, di sini untuk feel type-nya udah sangat enak sekali. Nah, udah gitu untuk penempatan keyboard segala macam sih semuanya nggak ada masalah. Ditambah lagi di sini untuk di arrow key-nya di samping kiri kanan ada page up dan juga page down yang bisa menambah efektivitas kita dalam bekerja. Untuk touchpad-nya di sini juga size-nya bisa terbilang udah cukup lebar dan di sini untuk navigasi bener-bener nggak ada masalah. Klik kiri dan klik kanan juga dirasa udah cukup tricky, cuma memang biarpun memang dia sangat tipis, cuman nggak jadi masalah juga untuk si touchpad-nya di sini. Nah, di bawah arrow key-nya di sini juga sudah ada fingerprint reader yang udah powered by Windows Hello. Jadi di laptop ini sudah dilengkapi oleh Windows Hello, udah powered by fingerprint sensornya untuk di sini. Udah gitu dia udah ada Cortana with voice juga, bisa kita wake up with voice juga, misalkan kita dia laptopnya lagi sleep, bisa kita menggunakan suara kita, dia udah punya voice recognition dan dia bisa nyala sendiri menggunakan suara kita, di mana itu udah keren banget juga pastinya. Udah gitu laptop ini juga udah punya sertifikasi Intel Evo, di mana Intel Evo seperti di video kita yang sebelumnya kita udah jelasin, dia mempunyai beberapa fitur yang contohnya seperti Wi-Fi 6, Thunderbolt 4, beberapa fitur seperti itu yang sudah meluluskan laptop ini untuk mempunyai sebuah sertifikasi Intel Evo, yang artinya laptop ini at least bagi beberapa fitur-fiturnya itu sudah yang mumpuni ataupun top of the line. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal speakernya, di mana speakernya terletak di bagian bawah, kiri dan kanan, dia hampir side firing tapi masih bottom jatuhnya. Di sini menurut kita untuk clarity-nya udah cukup bagus sekali, suaranya juga udah berasa. Di sini juga volumenya lumayan kenceng, hanya saja memang karena bodinya sangat-sangat tipis, diwajarkan juga kalau memang dia nggak begitu berasa bagian bassnya. Cuma sisanya kalau misalkan buat kita nonton film, buat kita denger lagu, mungkin dikit-dikit main game di Darkboys ini masih berasa speakernya cukup bisa memadai, biarpun mungkin memang kurang nya doang di bagian speakernya. Nah, sekarang kita masuk ke displaynya, di mana di sini displaynya menggunakan display resolusi Full HD IPS panel yang udah 100% sRGB, dan bisa kita lihat di sini juga displaynya sudah cukup mantep, sudah cukup terang, dan nggak masalah kalau misalnya kita buat konsumsi media segala macam, dan juga untuk editing karena udah 100% sRGB. Nah, untuk bodinya di sini kalau misalkan kita lihat nih, bodinya setipis ini apakah ringkih apa tidak? Kenyataannya setelah kita pijat-pijat seperti ini, sama sekali tidak ada titik kopong di Swift 3 Infinity 4 ini. Kita angkat dengan satu tangan, pasti karena dia sangat tipis, pasti nggak ada bending juga, dan memang berasanya sangat kokoh sekali, biarpun dia sangat ringan, bobotnya cuma di 1,2 kg, tebalnya cuma di 1,6 cm. Cuman nggak berasa bener-bener kayak produk yang murahan, bener-bener berasa produk premium, karena dia kokoh banget di sini untuk bagian bodinya. Masalahnya biasanya ada di bagian display. Nah, untuk displaynya kita coba goyang-goyangin begini, bener-bener kokoh juga, dia bendingnya sangat minimal sekali, cuma memang masih ada karena tipis banget. Sekali lagi di sini, saya sarankan tetap buka dari tengah biar displaynya nggak gampang miring. Nah, udah gitu di sini untuk displaynya juga bezel kiri dan atasnya udah cukup tipis, nggak sampai bezel-less banget, juga nggak, cuman udah bener-bener tipis banget, dan ada list Chrome-nya di samping sini. Bikin laptop ini punya identitas sendiri. Kalau misalkan displaynya sampingnya tuh listnya Chrome, oh berarti punya gue. Seperti itu. Masih dilengkapi juga oleh webcam di atas ini, di mana webcam untuk zaman sekarang penting banget ya untuk meeting Zoom, untuk meeting
Skype juga di masa PPKM seperti ini, di mana kita masih mungkin agak berisiko kalau keluar-keluar, webcam masih ada di sebuah laptop setipis ini, sangat diapresiasi pastinya. Udah gitu di bagian displaynya dia udah punya fitur yang namanya elevated hinge, ataupun hinge-nya agak naik, bisa dibilang dalam bahasa Indonesianya. Ini diartikan ketika kita buka laptopnya di sini, di displaynya menjadi bagian bawahnya, dan dia bisa menaikkan bagian si sasis bodinya ini. Ini bisa menambah airflow yang masuk ke dalam laptop ini, jadinya dia bisa lebih efisien dalam thermal cooling systemnya. Dimana pas tadi kita coba main game juga, kita nggak berasa adanya thermal problem sama sekali pas kita main game-game tadi. Dimana untuk gaming testnya bakal kita bahas nanti, cuman kita nggak merasa sistem ini berasa panas ataupun overheating ataupun thermal throttling. Semuanya itu tidak ada pas kita coba main game di Swift 3 Infinity 4 ini. Untuk I/O port-nya, si Swift 3 Infinity 4 ini untuk laptop yang sangat tipis seperti ini bisa dibilang cukup generous juga atau dermawan. Karena di bagian sisi kiri pastinya di sini kita udah punya satu power jack, udah ada USB Type-C juga yang udah support Thunderbolt 4, ada satu kali HDMI, satu kali USB Type-A 3.2 yang udah support power delivery juga, dan di bagian kanan di sini ada audio combo jack, ada satu kali USB Type-A 3.2 lagi, dan satu Kensington lock. Cuman memang yang berasa missing di sini yaitu adalah sebuah memory card ataupun SD slot. Cuman nggak masalah karena mungkin ya zaman sekarang untuk sebuah ultrabook seperti ini, port-port seperti ini aja udah cukup banget lah bagi beberapa orang pastinya. Baterainya berapa ya? Dan untuk battery life-nya si Swift 3 Infinity 4 ini karena sudah bersertifikasi sekali lagi Intel Evo, jadi pastinya baterainya sudah bisa bertahan cukup lama. Dan benar, pas kita tes untuk pakai Office Work itu bisa tahan seharian, harusnya nggak masalah, kalian nggak usah bawa charger sama sekali. Cuma memang kalau misalnya kalian melakukan hal berat, contohnya seperti mungkin gaming, ataupun rendering, ya pasti baterainya bakal lebih cepat habisnya dibandingkan kalau misalkan cuma Office Work biasa, obviously. Cuman karena udah Intel Evo juga, kita ngerasa di sini bisa tahan seharian Office Work itu nggak masalah, nggak usah bawa charger. Nah, ngomongin soal charger di sini, ini ada sedikit nitpicky aja dari kita, karena si Swift 3 Infinity 4 ini chargernya masih model bisa dibilang agak kuno ya. Jadi sebuah charging brick plus ada kabel untuk menuju ke powernya juga, di mana sekarang untuk Ultrabook kebanyakan itu chargernya udah jadi satu unit, udah langsung kepala chargernya, udah colok ke power, udah langsung ke adaptor dan langsung ada kabelnya. Kalau di sini kita masih punya sebuah charger yang two part, memang biarpun kecil, cuman bawahnya kayaknya masih agak ribet dan ada part yang bisa copot-copot yang mungkin bagi beberapa orang agak riskan, misalnya dibawa-bawa. Nah, ini sedikit nitpicky aja sih untuk si Swift 3 Infinity 4 ini, mungkin kalau misalkan di-improve lagi bisa menggunakan casan yang mungkin ini body lah, bisa dibilang satu body nggak terpisah seperti yang ini. Cuman untuk battery life sebenarnya nggak ada masalah juga untuk si Swift 3 Infinity 4 ini. Sekarang kita mau ngomongin soal benchmarking dan juga gaming test ya. Kita mau lihat nih untuk si Intel i7 1165G7 ini kekuatannya seperti apa. Yuk kita lihat di benchmarking dan juga gaming testnya. Untuk benchmarkingnya kita menggunakan 3D Mark, dan di sini untuk CPU profilnya di max stress-nya yang mendapatkan skor di 3364. Lalu untuk tes DirectX 11 untuk GPU-nya di sini untuk menggunakan Intel Iris Xe, di sini kita menggunakan Fast Track, dia skornya ada di 5175. Lalu untuk Time Spy di X12-nya di sini dapat skor di 1850, cukup impresif. Dan untuk gaming testnya kita ngetes dua game yang bisa tergolong cukup ringan karena ini merupakan game kompetitif, yaitu Valorant dan juga Dota 2. Untuk Valorant di sini kita menggunakan settingan rata kiri dan FPS yang kita dapat itu sekitar di 180 FPS. Lalu untuk di Dota 2 kita mau nge-push coba ngeliat laptop ini seperti apa, dan kita menggunakan settingan best looking pastinya. Dan setelah kita coba main di sini dengan heavy graphics yang terjadi in-game, kita bisa mendapatkan FPS itu sekitar 70-80 FPS, which is udah mantep banget karena masih di atas 60 FPS. Ya boys, jadi menurut kita, ya boys, jadi tadi kita udah lihat dari segi benchmarking dan juga gamingnya, laptop setipis ini at least udah bisa dipakai buat main beberapa game kompetitif kalau misalkan kalian lagi feeling like it aja. Kalau misalkan emang kalian beli sebuah laptop seperti ini kan pastinya untuk efektivitas ataupun productivity. Nah, untuk main game ternyata dia masih lumayan kuat juga, jadi nggak perlu diragukan lagi, nggak bener-bener nggak bisa sama sekali untuk main game karena dia masih lumayan kuat sebenarnya. Udah gitu beberapa fitur-fitur yang udah didukung oleh verifikasi Intel Evo ini juga berasanya udah bener-bener bisa membantu ya, contohnya seperti Wi-Fi 6 pasti udah cepet banget, Thunderbolt 4 jadi kita lebih bisa fleksibel lah menggunakan si port USB Type-C ini untuk kerjaan-kerjaan kita, dan juga bodinya di sini yang benar-benar ringan cuma sekitar 1,2 kg dan tipis banget cuma di 1,6 cm, pastinya sangat menarik bagi beberapa halayak orang yang lagi nyari Ultrabook di harga
sekitar 12,9 juta. Jadi di sini harganya di sekitar 13 juta udah bisa mendapatkan sebuah Ultrabook yang menurut kita kalau misalkan di zaman dulu 1-2 tahun yang lalu itu nggak mungkin bisa dapat di harga segitu untuk mendapatkan sebuah produk yang bisa dibilang sangat kompak, sangat bagus dan juga mempunyai fitur-fitur yang mumpuni seperti si Swift 3 Infinity 4 ini. Jadi menurut kita untuk apa yang kita dapat di harga yang tertera tadi sekitar 13 juta itu, kita sudah mendapatkan sebuah hardware yang benar-benar bisa membantu dan menunjang kinerja dan juga efektivitas kita dalam bekerja, belajar, ataupun sedikit-sedikit main game. Oke boys, segini aja untuk Swift 3 Infinity 4 ini review kita. Definitely sebuah produk yang bisa kita rekomend untuk kalian beli saat ini. Jangan lupa di-like videonya, di-share ke teman-teman, di-subscribe channel kita, dan follow IG kita @outboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal nongol, dan komen di bawah. Bagaimana menurut kalian soal si Swift 3 Infinity 4 ini? Namanya panjang, cuma gampang diingat. Kayak gini aja boys, gue Bola, signing out.